Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, welcome to GBT Home Online Service. Tidak terasa seminggu sudah berlalu, tetapi penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Senang sekali saya Rensa dapat menyampaikan informasi seputar GBT Home. Informasi yang pertama yaitu ibadah onsite tetap dilakukan di gereja setiap hari Minggu, dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 6:30 pagi dan sesi kedua pukul 8:30 pagi. Juga ibadah online tetap tayang di akun ini setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Kami juga menghimbau kepada jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita agar kondisi saat ini dapat segera pulih. Mari kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan dan diperbarui oleh hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Kita masih bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan dahsyat adanya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa jiwa kita dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami ada sampai saat ini. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami menyembah Engkau, hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu membawa sukacita bagi hidup kami, membawa damai sejahtera bagi hidup kami Bapa. Dan biarlah kemurahan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dan semakin indah bagiku. Kasih-Mu jadikan kami indah, ya Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Kami sembah bagimu. Ya pujian bagiku Biarlah di dalam setiap waktu dalam hidup kami terus menyadari bahwa kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Dan setiap kali mentari bersinar, biarlah kami tetap mengingat bahwa kasih-Mu tak pernah terlambat, tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. seperti mentari yang bersinar
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang laut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari tenggelam di dalam kasih-Nya Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa,
ketika Tuhan Yesus ada di kuburnya selama 3 hari. Tuhan masuk ke dalam dunia kematian. Dan karena kasih-Nya, Tuhan memberikan kebebasan bagi orang-orang yang mengasihi Dia di dalam dunia kematian. Bahkan sampai sedalam itu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan mengalami kebinasaan. Tidak satu pun dibiarkannya masuk ke dalam kebinasaan karena kasih-Nya yang begitu besar buat hidup kita. Dialah kasih itu terus mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa ada satu kasih yang begitu luar biasa yang akan terus menyertai kehidupan kita senantiasa sampai akhir zaman ini. Dan jangan pernah ragukan kasih-Nya kalau saat-saat ini hatimu mulai tawar dan merasa tidak ada satupun yang mengasihimu. Mari tetap ingat, ada satu kasih yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas dan tidak terukur yang ada, yang akan terus menyertai hidup kita. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Atas cinta-Mu. Kasih-Mu yang akan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau mengorbankan diri-Mu buat kami. Dan itu tidak ternilai oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Biarlah sebentar hati kami terbuka oleh kebenaran firman-Mu, menyelidiki hati kami, menyelidiki pikiran kami, agar kami terus benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus dikuatkan, diteguhkan, dan iman kami semakin dikokohkan, kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, biar kami terus menemukan terang-Mu, kami terus menemukan pimpinan-Mu di dalam hidup kami, kekuatan yang daripada-Mu. Terus Tuhan menyertai dan menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hidup kami, dan kami buka untuk firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online GPT Home. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang mungkin saudara memperhatikan beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kita digemparkan dengan adanya menu baru dari McD. Beberapa di antara saudara yang mengerti mungkin saudara akan ketawa, saudara-saudara. Dan begitu ramainya saudara-saudara sampai ojol, saudara-saudara, ojek online itu mereka rela mengantri sampai 3,5 jam. Ada yang sampai berjam-jam, seharian mereka mengantri untuk menu BTS meal. Saya sebutkan merek saudara-saudara, supaya saudara memahami apa yang sedang terjadi kepada generasi kita. Maka dari itu saudara-saudara, saya ingin membagikan hal ini. Memang tidak seperti yang biasanya saya sampaikan, saudara-saudara, kita beralih ke bagian ini. Dan saya memperhatikan saudara-saudara, karena saya mengikuti beberapa media sosial, saudara-saudara, baik di Facebook maupun di Instagram, saya mengamati saudara-saudara apa yang sedang terjadi kepada generasi kita, dan seharusnya hal ini sebuah alarm bagi gereja Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, bagaimana sistem ekonomi dunia itu berubah karena corona, COVID. Beberapa raksasa retail saudara-saudara tumbang karena dikalahkan oleh sistem e-commerce, perdagangan online. Kita punya banyak di Indonesia saudara-saudara, unicorn e-commerce saudara-saudara. Dan apabila saudara memperhatikan retail-retail besar seperti Matahari, Ramayana, mereka sudah tumbang. Giant beberapa waktu yang lalu sudah menutup semua gerainya. Karena saudara-saudara perubahan zaman. Dan perubahan zaman ini saudara-saudara itu yang harus kita perhatikan. Gereja harus bisa mengantisipasi. Karena ini sangat penting. Ada satu perintah saudara-saudara di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jika saudara bersama dengan saya memperhatikan, saudara akan melihat bahwa ini adalah perintah yang kita semua menghafal, mengerti, mengingat. Perhatikan saudara-saudara ayat ini saudara-saudara. Ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, generasi kita, generasi hari-hari ini, saudara-saudara, itu sedang dimuridkan oleh media. Saudara-saudara, yang seperti yang saya sebutkan yang pertama, saudara-saudara, bagaimana anak-anak remaja, mayoritas remaja, saudara-saudara, itu mereka begitu menggandrungi, mengidolakan artis K-pop, sebuah band K-pop dari Korea, saudara-saudara, bernama BTS. Dan mohon maaf saya sebutkan merek, McD mengeluarkan menu BTS meal, saudara-saudara. Fandom, jadi fanbase-nya K-pop ini, saudara-saudara, itu jumlahnya jutaan di Indonesia. Itu mereka, saudara-saudara, menyerbu semua gerai McD dan hanya dalam hitungan rata-rata, saudara-saudara, perhatikan, 10 menit semua menunya habis ludes. Gila, saudara-saudara. Bagaimana anak-anak ini, saudara-saudara, anak-anak remaja ini, saudara-saudara, mayoritas remaja begitu menggilai, saudara-saudara, idola mereka, sehingga ketika sebuah perusahaan memakai nama idola mereka, dampak yang terjadi adalah chaos, saudara-saudara.
Karena ada beberapa gerai McD itu terpaksa ditutup oleh Satpol PP karena kerumunan massa yang sangat luar biasa. Perubahan zaman ini saudara-saudara, kita harus amati, pelajari, dan kita harus evaluasi apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan melalui gereja Tuhan. Dan salah satu yang perlu kita antisipasi adalah mengenai memuridkan generasi. Saudara-saudara, jika saudara membuka di Google saudara, di dalam HP saudara, saudara silakan ketik bonus demografi. Dan Indonesia, saudara-saudara, itu mengalami bonus demografi di usia muda, saudara-saudara, usia generasi milenial, generasi X, generasi Z, itu di atas 20%. Artinya, saudara-saudara, usia sekitar 40-an seperti saya, saudara-saudara, saya generasi X, saya lahir di awal tahun 80-an, saudara-saudara, kemudian diikuti oleh generasi milenial dan generasi Z, saudara-saudara. Generasi alfa yang masih anak-anak masih sedikit, saudara-saudara, tetapi generasi Z, saudara-saudara, yang lahir antara tahun 97 sampai 2012 itu jumlahnya 27%. Dan bagaimana gereja menangani generasi ini, saudara-saudara? Kewalahan. Karena apa? Bilangan riset, saudara-saudara, mengeluarkan survei, saudara-saudara, bahwa anak-anak remaja di dalam gereja itu sudah mulai bosen dengan gereja. Bagaimana caranya gereja memuridkan sebuah generasi yang tidak mau bergereja? Bayangkan bagaimana gereja harus memuridkan sebuah generasi yang mereka rela antri berjam-jam, nunggu menu BTS meal, tetapi mereka tidak mau beribadah selama 1 jam. Dampaknya, saudara-saudara, itu sangat-sangat merusak. Perhatikan, saudara-saudara. Saudara perhatikan di dalam slide yang sudah saya buat, saudara-saudara, saudara bisa melihatnya di tayangan, saudara-saudara. Karena peperangan rohani yang sesungguhnya adalah jiwa-jiwa. Dan generasi ini, saudara-saudara, mau generasi Z, generasi X, generasi milenial, saudara-saudara, ini, saudara-saudara, memegang HP, mereka menggunakan HP, mereka mengikuti perkembangan mode, mengikuti perkembangan zaman, mereka mengidolakan seseorang. Saya perhatikan di Instagram beberapa orang beberapa kali memposting, merepost, saudara-saudara, perkataan-perkataan dari artis idola mereka yang saya lihat, saudara-saudara, banyak yang tidak bersesuaian dengan kebenaran Alkitab. Kita ada di dalam masa di mana, saudara-saudara, dunia ini sedang memuridkan generasi. Di manakah gereja? Itu pertanyaan kita, saudara-saudara. Bagaimana peran gereja, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, kalau ditanya siapa yang memuridkan, saudara-saudara, perintah ini jelas. Perintah kepada orang percaya, itu artinya setiap orang percaya. Mari kita kerucutkan, saudara-saudara, perkecil. Siapakah orang percaya? Ya saudara dan saya. Bukan pendeta, saudara-saudara, bukan penginjil, bukan aktivis gereja. Tetapi semua orang percaya memiliki, mendapatkan mandat yang sama. Untuk apa, saudara-saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bukan muridnya kita, muridku, tetapi muridnya Tuhan Yesus. Generasi ini, saudara-saudara, sedang dimuridkan oleh, saya ambil contoh, saudara-saudara, artis-artis, kita menyebutnya sebagai selebgram. Mereka tidak terlalu sering tampil di media TV, saudara-saudara, tetapi Instagram mereka, saudara-saudara, ada artis yang sekali post foto mereka di Instagram, mereka sudah dapat duit di Instagram, belum di YouTube, saudara-saudara. Dan bagaimana mereka menggali, mendapatkan uang, saudara-saudara, itu adalah dari para fans. Dan tahukah saudara, kalau diperbandingkan pengikut Yesus, muridnya Tuhan Yesus versus fansnya dunia, itu jauh lebih besar fansnya dunia. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam gereja, maka saudara dan saya akan mendapati mereka
Banyak juga yang ngefans dengan nilai-nilai dunia, bukan nilai-nilai kebenaran. Jadi kita ada di dalam titik kritis di mana pemuritan itu harus dikerjakan, saudara-saudara. Siapa yang harus mengerjakan? Saudara dan saya. Dan kalau kita perkecil, saudara-saudara, kita kerucutkan lagi, maka dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga, saudara-saudara, adalah sebuah gereja. Saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai anak-anak di dalam sebuah keluarga, saudara dimuridkan di situ. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan dari versi New King James, saudara-saudara. Ayat 19, oleh sebab itu pergilah kamu, muridkanlah semua bangsa, muridkanlah. Kemudian ayat 20, ajarlah mereka untuk memperhatikan segala hal yang sudah kuperintahkan, memperhatikan. Pemuritan dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari rumah, dimulai dari saudara. Caranya gimana, saudara? Caranya sangat sederhana. Buat orang memperhatikan hidup saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dan orang memperhatikan, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, keluarga saudara, istri saudara, anak-anak saudara memperhatikan saudara. Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sedang memuridkan keluarga saudara. Jika saudara punya anak buah, maka saudara sedang memuridkan anak buah saudara. Apa yang mereka lihat? Siapa yang mereka lihat? Apakah Tuhan Yesus ataukah pribadi yang lain? Bagaimana mereka melihat teladan hidup saudara? Itulah pemuritan paling dasar yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan perkataan kita? Bagaimana dengan sikap kita menghadapi tekanan? Bagaimana jika kita menghadapi tekanan yang bertubi-tubi? Orang melihat. Bagaimana saudara menghadapi dan memecahkan masalah? Orang melihat. Bagaimana saudara sebagai kepala rumah tangga ketika saudara menghadapi tekanan, anak-anak saudara melihat, istri saudara melihat, suami saudara melihat. Saudara sedang memuridkan siapapun yang ada di samping kiri kananmu. Tidak peduli saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai karyawan swasta yang posisinya rendah. Lihat, perhatikan saudara-saudara, engkau sedang dipakai Tuhan untuk memuridkan generasi ini. Jika saudara ada di dalam posisi generasi Z, generasi milenial, apapun saudara sedang diberi mandat untuk memuridkan generasi saudara. Saya kasih contoh. Saya berusia 41 tahun. Saya tidak bisa, saya kesulitan untuk berbicara, nyambung pembicaraan dengan generasi yang berusia antara 12, 13 ke bawah, saudara-saudara. Kalau saudara ngerti game, saya sebutkan seperti Mobile Legends, PUBG, saya ngerti game itu, tapi saya tidak bisa main game itu. Tetapi coba kalau saudara mungkin berusia antara 30-40, saudara ngerti game itu dan saudara juga memainkan game itu, saudara duduklah di sebelah anak yang berusia 11-an yang juga main game itu, saudara-saudara. Saudara mulailah ngomong, mereka akan nyambung. Ya saudara-saudara, makanya saya belajar istilah-istilah baru, saudara-saudara. Contoh saudara-saudara, satu kali saya tes saudara-saudara, ada seorang anak remaja saudara-saudara yang saya lihat sedang main game online. Kemudian saya bilang kepada anak ini, ya saya tidak sebutkan nama saudara-saudara, saya kasih tahu sama dia, kamu mau nggak tak kasih cheatnya Mobile Legends? Oh bisa toh kak? Oh ada, aku punya, mau nggak? Mau. Jadi saya pakai istilah yang dia tahu, dia pakai. Walaupun saya nggak ngerti saudara-saudara, caranya pakai cheat itu saya nggak ngerti. Saya juga tidak install di HP saya saudara, karena saya tidak suka. Tapi kalau saudara ngerti game, begitu duduk bersama dengan anak usia belasan, saudara langsung nyambung. Lihat saudara-saudara, gap generasi begitu nyata karena apa saudara-saudara? Dunianya sudah berbeda. Saudara sebagai orang tua, saudara tidak ngerti HP, anak saudara menggunakan HP, mereka aktif menggunakan media sosial, mereka aktif di Instagram, mereka selalu pakai story untuk menceritakan isi hati mereka. Saudara ngerti
Story enggak ya? Saya nyebutin story, jadi di Instagram itu ada yang namanya story kayak profilnya WhatsApp, saudara-saudara. Orang yang ngintip story itu lebih banyak dari yang nge-like. Saudara yang ngerti katakan yes. Saudara-saudara, dan itu dipakai oleh dunia untuk memuridkan generasi. Saudara, cobalah berhubungan dengan anak-anakmu. Cobalah dekati mereka. Mereka lebih suka nonton view, ya seperti itu saudara-saudara, untuk nonton drakor. Kalau saudara kehilangan saudara-saudara kontak sama mereka, mereka lihat tontonan yang 18 plus saudara-saudara, saudara nggak ngerti karena diakali. Nah saudara-saudara, memuridkan di zaman ini saudara-saudara semakin kompleks dan semakin berat. Makanya kita harus perkecil gugus tugasnya. Kita bagikan kepada jemaat-jemaat semasing-masing keluarga. Saudara yang belum punya anak, saudara-saudara, muridkanlah istrimu. Saudara, ajak istrimu untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bagaimana istrimu bisa melihat saudara mencintai Tuhan lebih dari apapun, sementara saudara lebih mencintai HP-mu dari Tuhanmu. Saudara yang belum punya anak, saudara-saudara, bagaimana anak saudara akan melihat saudara mencintai Tuhan lebih dari apapun kalau saudara masih suka lihat foto-foto gadis yang lain. Saudara-saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Karena tugas memuridkan di generasi ini saudara-saudara semakin berat. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena perintah ini untuk kita. Jadi kalau itu belum terjadi, kita bisa mulai. Mulainya dari mana? Dari kita sendiri. Mulainya kapan? Ya sekarang ini. Bagaimana cara mulainya? Berilah teladan. Supaya apa? Orang melihat bagaimana hidup saudara. Apakah hidup saudara itu benar? Apakah hidup saudara itu lurus? Apakah saudara punya integritas? Apakah saudara mengalami Kristus? Apakah saudara membagikan Kristus? Ataukah saudara membagikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran? Apakah saudara menjadi teladan dalam hal mengampuni? Apakah saudara menjadi teladan dalam hal kebenaran? Orang melihat, karena jelas saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang seperti ini, ajarlah mereka untuk memperhatikan. Dan siapa yang diperhatikan? Ya hidup saudara dan saya. Anak-anak saudara-saudara, generasi kita saudara-saudara, maaf saya sebutin beberapa nama saudara-saudara. Atta Halilintar. Mereka lebih ngerti Atta Halilintar. Coba kalau saudara bilang ke anak saudara, nama anak dari Nuh adalah, loading saudara-saudara lama. Jangankan anaknya, bapaknya ditanya, Pak, anaknya Nuh itu siapa aja? Anu itu siapa saudara-saudara? Saya tanya, saudara-saudara, saya sering kadang-kadang keki juga saudara, lihat bapak-bapak ditanya saudara, isi Alkitab gak ngerti, tapi anaknya disuruh takut sama Tuhan. Gak nyambung saudara-saudara. Bapaknya sendiri gak takut sama Tuhan, takutnya sama istri. Saudara-saudara, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Gak perlu jauh-jauh, saudara-saudara, kita mulai dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, karena ini sedang booming, ada yang namanya cryptocurrency. Jadi ada penambangan kripto, mata uang digital. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, Elon Musk saudara-saudara, itu pemilik dari Tesla, salah satu orang terkaya di dunia. Saking kayanya dia bisa bikin pesawat ulang-alik ke angkasa. Saudara-saudara, dia nulis sesuatu tentang cryptocurrency. Dia nulis cuma beberapa kata saudara-saudara. Ada satu mata uang kripto saudara-saudara, langsung anjlok nilainya. Kenapa saudara-saudara? Karena orang memperhatikan dia, memperhatikan omongannya dan mengikuti omongannya. Bagaimana dengan keluarga saudara? Apakah mereka mengikuti omongan saudara? Apakah istri saudara mengikuti nasihatmu? Apakah anak-anakmu mau mendengarkan nasihatmu?
jangan-jangan nasihat saudara, perkataan saudara, hidup kita omong kosong. Karena saudara-saudara, saya ingin berbicara realita. Di usia-usia yang antara 50-60 saudara-saudara, generasi itu akan segera lewat. 10 tahun lagi itu akan lewat saudara-saudara. Beberapa dipanggil Tuhan saudara-saudara, jadi akan diisi oleh generasi milenial, generasi Z, generasi X. Dan mereka adalah generasi yang mayoritas lebih dimuridkan oleh dunia. Mereka lebih mengenal Atta Halilintar, mereka lebih tahu siapa BB Cabita. Saudara, mereka lebih mengerti siapa Elon Musk, tetapi mereka tidak tahu siapa anak-anaknya Nuh, istrinya Nuh nggak ada saudara-saudara namanya. Anak-anaknya Nuh, murid-murid Tuhan Yesus siapa aja, Paulus itu siapa, Daud itu gimana ceritanya, saudara-saudara. Saudara kehilangan kesempatan untuk memuridkan. Saudara-saudara, yang paling saya takutkan saudara-saudara adalah seperti ini. Jika saudara memperhatikan kejadian mengenai BTS Meal beberapa waktu ini, apa jadinya jika orang di luar Tuhan, di luar orang percaya, mereka menulis sesuatu, mengajak anak-anak kita, contoh, mencintai sesama jenis itu gak apa-apa, itu gak dosa, itu perasaan. Amerika terjungkal saudara-saudara gara-gara mereka membiarkan hal ini terus terjadi. Bagaimana jika salah satu artis yang disukai oleh anak-anak kita di Korea sana, mereka berkata, aku sekarang sudah menikah dengan si A yang satu jenis. Saudara pernah mikir kayak gitu enggak? Dan orientasi seksual anak kita bisa saja berubah karena mereka begitu mengidolakan orang itu. Saudara masih punya pengaruh enggak di rumah? Itu pertanyaan buat saudara dan saya. Dan jika itu sudah mulai hilang, artinya saudara menghilangkan kesempatan untuk memuridkan. Memuridkan dimulai dari mana? Dari saya. Kapan mulainya? Sekarang ini. Bagaimana mulainya? Kasih teladan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapapun saudara dan saya dipanggil untuk tugas yang sama. Kita dipanggil untuk tugas ini. Memuridkan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Bulan depan saudara-saudara saya akan membagikan mengenai metode cara saudara-saudara yang efektif bagaimana kita memuridkan. Karena memuridkan tidak sama dengan memultiplikasi. Memuridkan adalah menjadikan orang murid Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini. Biarlah mata kami terbuka bahwa perubahan zaman ini begitu cepat dan itu sangat berpengaruh kepada gereja Tuhan, kepada generasi ini. Biarlah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami untuk kami memuridkan, itu kami ambil. Bukan kami buang, tidak kami singkirkan. Tetapi tanggung jawab ini kami ambil supaya kami mengerjakannya mulai dari diri kami sendiri. Mulai dari keluarga kami masing-masing, mulai dari keluarga kami yang terkecil, dari anak buah kami, dari orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan teman-teman kami, dengan siapapun kami boleh berinteraksi Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi tanda bahwa Kristus itu ada dan nyata. Supaya kami dapat dipakai Tuhan untuk memuridkan generasi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap gereja Tuhan yang ada menyadari betapa kasih Tuhan itu begitu besar dan kesempatan yang ada di dunia ini begitu semakin berkurang, semakin cepat dunia ini akan berakhir.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.